Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Budiantoro. Nama saya Muhammad Iqbal. Nama saya Muhammad Yulianto. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Birrul Walidain. Oke, kita sama-sama lihat PPT-nya. Pada slide pertama, pengertian Birrul Walidain. Birrul Walidain ditunjau secara syar'i, yaitu berbuat baik kepada orang tua, menunjuk kasih sayang dan kelemah lembutan terhadap keduanya, memperhatikan keadaan mereka berdua dan tidak melakukan perbuatan buruk kepada keduanya. Oke, di sini sudah jelas birrul walidain itu apa? Yaitu berbuat baik kepada orang tua. Oke, albir ini merupakan hak kedua orang tua yang wajib ditunaikan si anak kepada orang tua. Albir itu apa? Albir itu adalah akhlak yang baik yang wajib ditunaikan ke orang tua. Nah, jadi itu ya yang dijelaskan birrul walidain sama albir. Oke, selanjutnya ayat tentang memuliakan kedua orang tua. Dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu wa illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tahrahumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Oke, yang artinya, dan Rabb-mu telah memerintahkan kepada manusia, janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya, yaitu Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu, maka janganlah katakan kepadanya keduanya dan janganlah kamu membentak keduanya. Maksud dari surah Al-Isra ayat 23 di situ ada, jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah beranjak usia atau tua, janganlah katakan kepada keduanya dan janganlah kamu membentak keduanya. Jadi ayat ini menyambung dari hadis nanti yang akan dibawakan oleh Dimas, yang mana ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Jadi ayat ini menjelaskan jangan katakan kepada keduanya dan janganlah kamu membentak keduanya, karena di sini dijelaskan jika salah satu keduanya atau keduanya berlanjut usia atau tua, biasanya orang yang udah tua itu rentan, sensitif. Jangankan berkata kita gak denger atau lama aja ketika disuruh, pasti orang tua itu mungkin kesel. Nah, dari ayat ini janganlah kamu meminta keduanya, berkesinambungan dengan hadis yang akan dibawakan dengan Dimas, murka Allah tergantung murka orang tua. Nah, kita dikhawatirkan nanti cuma karena kita cuma lama aja disuruh, padahal kita kagak dengar atau apa, itu menjadi murka Allah. Padahal di situ karena orang tua kita sudah rentan, sudah sensitif, jadi mereka orang tua ini marah, malah menjadi murka Allah. Itu yang disebut, yang dijelaskan di surah Al-Isra ini. Ayat selanjutnya adalah Al-Isra ayat 24, yaitu wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Jadi maksud ayat di sini, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Alhamdulillah, barusan kita dengarkan penjelasan dari saudara Ian mengenai birrul walidain. Apa itu birrul walidain dan mengapa Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan untuk taat kepada orang tua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai surah Luqman ayat 14
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير, yang artinya, dan kami perintahkan pada manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya di mana ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Imam Ibnu Qatadah pun pernah berkata, kata-kata wahnan ini memiliki arti lemah di atas lemah, atau lemah yang amat sangat lemah yang dirasakan oleh ibu kita di saat mengandung kita selama 9 bulan itu. Selanjutnya ayat selanjutnya pada surah Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah tempatmu kembali, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi pada maksud ayat di sini, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku. Nah, kata-kata di sini, jikalau orang tua kita memaksa kita membuat kesyirikan, wajib kita tolak. Namun cara tolaknya itu dengan cara-cara yang halus, dengan adab. Adab itu sangat diperlukan ketika kita berbicara kepada orang tua. Nah, di sini maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala pun sangat melarang, meskipun itu kedua orang tua kita. Karena apa? Di situ orang tua kita mengajak pada tindakan yang tidak baik, bahkan menuju pada kesyirikan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang birrul walidain. Di sini saya akan melanjutkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua menurut hadis. Di sini saya ada 5 keutamaan. Yang pertama, di antara fadilah atau keutamaan berbakti kepada kedua orang tua menurut hadis itu ada merupakan amal yang paling utama selain kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan amal yang paling utama yang harus kita kerjakan selaku kita sebagai hambanya Allah. Habis kita telah berbakti kepada kedua orang tua, barulah di situ jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad untuk membela Allah. Kedua, ada ridho Allah bergantung ridho kedua orang tua. Disebutkan dalam hadis An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridho fi ridho walidain wa sakhtu fi sakhti walidain, yang artinya dari Abdullah ibni Umar ibni Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya itu keridhaan Allah itu bergantung pada ridhonya orang tua, murkanya Allah itu bergantung pada murkanya orang tua. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah paham tentang hadis ini, dimana kita harus mencari ridho Allah lewat perantara orang tua. Contoh, kita ketika kita akan membuat
kedua orang tua kita senang, insya Allah itu orang tua kita ridho, dan pada saat itu juga ridhonya Allah bakal turun kepada kita. Sebaliknya kalau kita membuat kedua orang tua kita kecewa, itu mungkin orang tua kita tidak akan ridho kepada kita, dan pada saat itu juga murkanya Allah datang kepada kita. Alhamdulillah. Yang ketiga itu ada berbakti kepada kedua orang tua itu dapat menghilangkan kesulitan. Itu. Yang keempat ada akan diluaskan rizki dan dipanjangkan umur kita. Yang kelima akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan daripada ketika kita telah membuat orang tua kita ridho, insya Allah ridhonya Allah itu turun kepada kita, dan Allah memberi ganjaran kepada kita itu surganya Allah. Di sini ada bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Saya di sini mengambil 5 juga. Di antaranya yang pertama itu bergaul dengan keduanya itu dengan cara yang baik, dengan perkataan yang sopan, tutur kata yang lemah lembut, beradab kepada kedua orang tua kita. Itu mungkin salah satu contohnya bergaul dengan baik. Yang kedua itu berkata kepada mereka dengan perkataan yang lemah lembut, seperti tadi dijelaskan di dalam surat Luqman ayat 14 ya, yang kita walaupun kedua orang tua kita mengajak kita kepada hal-hal yang tidak baik. 15. Ayat 15 ya. Walaupun kedua orang tua kita mengajak kepada kita kepada hal-hal yang tidak baik, memang kita harus menolaknya. Tetapi tutur kata yang lemah lembut itu harus kita gunakan ketika kita ingin kayak seperti mengingatkan kepada orang tua kita. Selain kita mengingatkan, kita harus juga mendoakan. Jangan lupa itu kita doakan kedua orang tua itu jangan sampai lupa. Itu yang kedua. Yang ketiga itu tawadu, rendah diri. Jangan pernah sombong sama orang tua. Kita bisa seperti ini, kita sudah sebesar ini, kita mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, itu tidak mungkin datang kecuali ya, tidak mungkin datang dengan sendirinya. Pasti itu datang dari orang tua kita. Makanya kita harus rendah diri, membalas kebaikan beliau semua, nggak boleh sombong. Apalagi kita menyombongkan harta kita yang itu sebenarnya itu harta orang tua kita nggak boleh sombongin itu. Yang keempat itu memberikan infak sedekah kepada kedua orang tua. Ini tentu wajib ya. Tadi disebutkan salah satu apa sih namanya, keutamaan itu kan dibukakan pintu rizki. Nah di sini contohnya itu di sini kita memberikan sedekah kepada kedua orang tua, insya Allah pintu rizki untuk kita dan juga keluarga kita ini bakalan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu mendoakan kedua orang tua. Ini harusnya tidak pernah luput dari lisan kita ketika kita sesudah sholat, ketika kita sedang berada di mana saja, ketika sedang mengalami kesulitan, kita bisa mendoakan kedua orang tua kita. Dan ketika kedua orang tua kita sedang mengalami masalah, sedang mengalami kesulitan dalam hal duniawi, walaupun pekerjaannya, kita jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Karena dari kita mendoakan kedua orang tua kita ini, insya Allah ridho kepada kita, lalu Allah akan balas kita sebagai anak ini dengan balasan yang indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian mungkin penjelasan dari saya, dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.